Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Irfandi selaku dosen mata kuliah Fikih, Mawaris dan Munakahat serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah dari kami tentang ahli waris dan pembagiannya. Sebelum itu kami perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Retno Tri Prasetyo-Ningrum dengan NIM 2118244. Yang kedua Hiza Faizatus Silmi Halida dengan NIM 2118254. Yang ketiga Puspita Arum Fitriani dengan NIM 2118266. Yang keempat Siti Toyibah dengan NIM 2118273. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh para pemakalah. Pengertian Ashabul Furud. Asbabul Furud atau Zawil Furud adalah para ahli waris yang mempunyai bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak atau dalam Al-Quran, yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah-masalah yang terjadi rad atau aul. Yang selanjutnya adalah ahli waris ashabul furud. Para ahli waris ashabul furud ada 12 orang, 8 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Para ashabul furud dari perempuan yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, saudari sekandung, saudari seayah, saudari seibu, ibu, dan nenek sohiha. Sedangkan para ashabul furud dari laki-laki adalah ayah, kakek sohih, dan saudari seibu. Di dalam kompilasi hukum Islam, pasal 184 dijelaskan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari A. Menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Yang poin B, menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Yang kedua, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, dan janda atau duda. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu hak-hak ahli waris ashabul furud. Yang pertama, ahli waris yang mendapatkan setengah, itu yang pertama suami, ketika tidak ada anak keturunan yang mewarisi. Artinya tidak adanya anak laki-laki dan perempuan serta anak laki-laki dari anak laki-laki. Yang kedua, seorang anak perempuan. Maksudnya, jika ia sendirian atau anak tunggal dan tidak ada anak laki-laki. Yang ketiga, seorang cucu perempuan dari anak laki-laki. Dimaksudkan jika dia sendirian dan tidak ada ahli waris asobah dan tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, sebab anak laki-laki bisa menghalanginya untuk mendapatkan setengah. Yang keempat, seorang saudara sekandung. Jika ia sendirian dan tidak ada ahli waris asobah, tidak ada penghalang, dan tidak adanya anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Lalu yang kelima, seorang saudara perempuan seayah. Ini mendapatkan jika dia sendirian dan tidak ada ahli waris asobah, tidak adanya anak laki-laki atau perempuan, dan saudara perempuan sekandung. Hak ahli waris yang selanjutnya, yaitu yang mendapatkan seperempat. Yang pertama, suami, dengan adanya anak atau cucu yang mewarisi. Yang kedua, seorang istri, jika tanpa adanya seorang anak atau cucu, dalam hal artian keturunan. Hak ahli waris yang selanjutnya yang mendapatkan bagian 1/8 ialah seorang istri jika mempunyai seorang anak atau cucu.
Yang keempat, ahli waris yang mendapatkan bagian sepertiga. Yang pertama, ibu. Ketika tidak ada ahli waris, anak atau cucu dan sejumlah saudara perempuan. Yang kedua, sejumlah saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu ketika tidak adanya anak atau ayah laki-laki. Yang kelima, ahli waris yang mendapatkan bagian 2/3. Yang pertama, 2 anak perempuan atau lebih dan tidak adanya anak laki-laki. Yang kedua, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki jika tidak bersama cucu laki-laki. Yang ketiga, 2 orang saudara sekandung atau lebih. Ini dimaksudkan jika tidak ada saudara laki-laki sekandung. Yang keempat, 2 orang saudara perempuan seayah atau lebih dan tidak bersama saudara laki-laki seayah. Yang keenam, ahli waris yang mendapatkan 1/6, yaitu yang pertama bapak, jika ada anak atau cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Yang kedua, nenek, yang seibu atau seayah. Itu dimaksudkan baik 1 orang atau berapa orang dibagi di antara mereka, jika tidak ada ibu. Yang ketiga, kakek, jika bersama anak atau cucu laki-laki. Yang keempat, ibu, jika ada anak atau cucu. Yang kelima, cucu perempuan, jika ada 1 anak perempuan. Pelengkapnya 2/3. Yang keenam, saudara perempuan seayah, jika ada 1 saudara perempuan sekandung. Dan yang terakhir, saudara perempuan atau laki-laki seibu jika sendirian. Kemudian adalah materi zawil arham, di mana arham sendiri merupakan bentuk jamak dari kata rahmun atau rahim, yang berarti tempat pembentukan atau menyimpan janin dalam perut ibu. Kemudian dikembangkan menjadi kata kerabat, baik datangnya dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Sedangkan zawil arham sendiri adalah setiap kerabat pewaris yang tidak termasuk ashabul furud dan ashabah, misalnya bibi atau saudara perempuan ayah atau ibu, paman dari pihak ibu, saudara laki-laki ibu, keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya. Kemudian ada pendapat beberapa imam mengenai zawil arham. Di sini ada 2 pendapat, yaitu golongan pertama dan golongan kedua. Pada golongan pertama sendiri berpendapat bahwa zawil arham atau para kerabat tidak berhak mendapat waris. Mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada ashabul furud atau ashabah yang mengambilnya, maka harta warisan dilimpahkan kepada baitul mal kaum muslimin untuk disalurkan demi kemaslahatan masyarakat Islam pada umumnya. Pada golongan kedua berpendapat bahwa zawil arham berhak mendapat waris bila tidak ada ashabul furud ataupun ashabah yang menerima harta waris. Mereka berpendapat bahwa zawil arham lebih berhak untuk menerima harta waris dibanding baitul mal, sebab zawil arham memiliki kekerabatan dengan pewaris. Yang selanjutnya itu ada ahli waris zawil arham. Di sini ada 4 kelompok yang dikelompokkan berdasarkan garis keturunannya. Pada kelompok pertama, yaitu garis keturunan lurus ke bawah, yang terdiri dari cucu dari anak perempuan dan keturunannya, serta anak dari cucu perempuan atau keturunannya. Kelompok kedua yaitu garis keturunan lurus ke atas, yaitu ayah dari ibu dan seterusnya ke atas, ayah dari ibunya ibu dan seterusnya ke atas, dan ayah dari ibunya ayah dan seterusnya ke atas. Yang kelompok 3 itu ada garis keturunan ke samping pertama, ada anak perempuan dari saudara laki-laki kandung atau seayah dan anaknya, anak laki-laki atau perempuan dari saudara seibu, dan seterusnya ke bawah. Kemudian kelompok terakhir atau kelompok 4 yaitu garis keturunan ke samping kedua, yaitu ada saudara perempuan
kandung seayah dan seibu dari ayah dan anaknya, saudara laki-laki atau perempuan seibu dari ayah dan seterusnya ke bawah, dan saudara laki-laki atau perempuan kandung seayah seibu dari ibu dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya cara menghitung asbabul furud. Yang pertama, menentukan bagian masing-masing ahli waris dan harta yang ingin dibagi. Kemudian yang kedua, menentukan asal masalah. Yang ketiga, asal masalah dibagi bagian ahli waris. Yang keempat, hasil asal masalah dibagi dengan bagian yang didapat masing-masing ahli waris. Di sini sebagai contoh, seseorang meninggal, ahli warisnya terdiri dari 4 anak perempuan, ibu dan ayah. Harta warisannya sejumlah 12 juta. Nah, bagaimana pembagian ahli warisnya? Di sini setelah ditentukan bagiannya, 4 anak perempuan mendapatkan bagian 2/3. Sedangkan ibu mendapatkan bagian 1/6, ayah mendapatkan 1/6. Dilihat dari bagian-bagian yang didapat, maka ditentukan asal masalahnya. Asal masalah itu bilangan yang dapat dibagi untuk semua bagian ahli waris. Nah, di sini angka yang bisa dibagi adalah 6, maka asal masalahnya adalah 6. Kemudian 6 ini dibagi dengan harta warisan. Harta warisan sejumlah 12 juta untuk 4 anak perempuan. 12 juta dibagi 6 kemudian dikali 4, sehingga masing-masing dari anak perempuan ini mendapatkan 2 juta. Kemudian ibu 12 juta dikali 6 dikali 1, sehingga seorang ibu mendapatkan harta waris sejumlah 2 juta. Kemudian yang terakhir ayah, 12 juta dibagi 6 dikali 1, hasilnya 2 juta, dan sehingga ayah tersebut mendapatkan 2 juta. Dari hasil yang telah diketahui, maka tidak ada sisa dari harta waris yang ditinggalkan oleh orang tersebut, sehingga tidak ada harta waris yang tersisa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.